Dengar kata zakat, apa sih yang pertama kali kebayang di benak Anda? Mungkin kewajiban agama ya? Atau beramal? Tapi gimana kalau saya bilang, di Indonesia, zakat itu bisa jadi lebih dari sekedar itu. Bahkan, bisa jadi sebuah mesin ekonomi rahasia yang, wow, punya potensi luar biasa besar? Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa besar potensinya, kita nggak bisa cuma ngomongin konsep aja. Kita harus lihat angkanya. Dan siap-siap, angkanya ini benar-benar bikin kaget. 233 triliun rupiah. Bukan juta, bukan miliar, tapi triliun. Itu loh potensi zakat yang bisa dikumpulin di Indonesia cuma dalam 1 tahun aja. Coba deh bayangin, ini bukan sekedar uang sumbangan biasa, tapi semacam dana investasi sosial raksasa yang sebenarnya lagi nunggu buat diaktifin. Nah, ini jadi pertanyaan penting banget kan? Kalau kita punya alat sekuat ini buat ngelawan kemiskinan, dana tahunan yang segede itu, kenapa kok rasanya potensinya belum maksimal ya? Ini udah bukan lagi soal baik hati atau enggak, tapi soal strategi, soal eksekusi. Padahal ya, pondasinya itu udah kuat banget. Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia. Ditambah lagi dengan populasi muslim terbesar, kewajiban zakat ini secara otomatis menciptakan aliran dana yang, ya ampun, potensinya gede banget setiap tahun. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya zakat ini bisa naik kelas? Dari yang tadinya cuma amal biasa, jadi mesin penggerak ekonomi. Yuk kita bedah bareng-bareng mekanismenya. Intinya sih, zakat itu sistem buat meratakan kembali kekayaan. Ada yang ngasih, kita sebutnya muzaki, dan ada yang nerima, namanya mustahik. Tapi, ini bukan sekedar mindahin duit dari kantong A ke kantong B loh. Ada siklus cerdas di baliknya. Nah, ini dia nih yang keren. Ini bukan sekedar donasi sekali kasih terus selesai. Bukan. Ini tuh dirancang jadi sebuah siklus yang positif dan muter terus. Jadi, di satu sisi orang yang nerima zakat jadi punya daya beli, konsumsi dari bawah jadi naik. Nah, di sisi lain orang yang ngasih zakat juga terdorong buat terus produktif dan investasi. Keren kan? Oke, teorinya kedengeran bagus banget ya, tapi praktiknya di lapangan gimana? Nah, sekarang kita lihat yuk gimana lembaga-lembaga di Indonesia beneran mencoba mengubah para penerima zakat jadi pemberi zakat di masa depan. Nah, ini kuncinya. Strategi resmi dari lembaga kayak Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional itu bukan cuma ngasih bantuan tunai terus udah, sama sekali bukan. Tujuannya jauh lebih besar, memutus rantai kemiskinan. Caranya, ya dengan program-program pemberdayaan biar orang bisa mandiri. Jadi, uang zakat itu nggak cuma dibakar buat kebutuhan sehari-hari. Nggak. Dana ini justru diinvestasikan lagi ke program-program produktif. Contohnya banyak banget, mulai dari pengembangan komunitas desa, ngasih modal ternak, bantu nelayan, sampai ngadain pelatihan skill. Intinya, setiap program itu dirancang biar orang punya pancing, bukan cuma dikasih ikan. Dan inilah tujuan akhirnya, puncak dari semua ini. Mengubah seorang mustahik, si penerima, jadi seorang muzaki alias si pemberi. Kalau ini terjadi, wah, siklus ekonominya jadi sempurna. Inilah transformasi yang jadi jantung dari keseluruhan model ini. Terus, hasilnya gimana? Nah, datanya nunjukin sesuatu yang menarik banget. Di satu sisi, model ini kelihatan berhasil. Tapi di sisi lain, ada sebuah paradoks yang gede banget. Jadi, kalau kita lihat datanya nih, seiring waktu, lembaga-lembaga zakat yang resmi ini makin profesional. Hasilnya, pengumpulan dananya naik terus. Ini jelas tren yang positif. Dan di saat yang bersamaan, coba tebak, angka kemiskinan nasional juga terus turun. Ya, memang banyak faktor sih, tapi korelasi ini kuat banget. Ini nunjukin ada sesuatu yang berjalan dengan benar di sini. Tapi, nah ini dia paradoksnya. Walaupun kelihatan berhasil, ternyata dana zakat yang terkumpul lewat jalur resmi itu belum ada seperempatnya dari total potensi yang ada. Cuma sekitar 21-22%. Coba bayangin, kalau sisanya yang hampir 80% itu bisa dioptimalkan, dampaknya bakal sebesar apa coba? Oke, jadi kita punya puzzle yang menarik di sini. Niat baik masyarakat buat berzakat itu ada, bahkan besar. Sistemnya juga terbukti efektif. Terus, apa dong yang ngebuat potensi raksasa itu masih terkunci? Jadi masalahnya itu bukan di masyarakatnya yang nggak mau ngasih, bukan. Kesenjangan ini muncul lebih karena masalah sistemik. Hal-hal kayak mungkin kurang percaya sama lembaganya, atau manajemennya yang dianggap kurang transparan, atau bahkan kebiasaan simpel, lebih seneng ngasih langsung ke orangnya. Nah, hal-hal ini yang bikin dana sebesar itu jadi nggak terkelola secara maksimal. Jadi, solusinya itu bukan bikin sistem baru dari nol, nggak perlu. Tapi lebih ke menyempurnakan mesin yang udah ada. Caranya, ya dengan membangun kepercayaan. Bikin semuanya lebih transparan, dikelola lebih profesional, dan yang paling penting, akuntabel. Itu kuncinya. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal,
Bisakah sebuah prinsip kuno jadi kunci modern untuk pertumbuhan ekonomi? Pengalaman zakat di Indonesia seolah menjawab, jelas bisa. Ini adalah perpaduan yang keren banget antara tradisi dan inovasi. Dan ini ngingetin kita bahwa kadang solusi paling canggih untuk masa depan itu sebenarnya udah ada di depan mata kita sejak lama. Tinggal nunggu untuk kita poles dan optimalkan.